welcome back to Musang BPI. Nah, hari ini gue ada cerita lucu plus ngeselin sih. Jadi pas gue pulang kerja tadi sore tuh, gue ada lihat dapet surat amplop coklat dari Polda Metro Jaya. Nah, gue udah kira-kira itu isinya bakal e-tilang. Cuma gue juga bingung sih, gue melakukan kesalahan apa. Nah, ini kita langsung turunnya, kita lihat suratnya tuh kayak gimana sih. Nah, jadi kayak gini nih penampakan amplop coklat surat cinta daripada Polda Metro Jaya kita nih. Ini ada tanggalnya 21 September 2020. Terus ini ada kepada ya nama gua, terus bawahnya itu ada alamat. Cuma tadi katanya nyasar sih ke rumah tetangga. Ya udahlah. Nah, ini kita lanjut aja ke isinya. Kayak gimana sih isi surat e-tilang? Nah, jadi ini suratnya lembar pertama, itu di kanan atas ada informasi gua, nama, alamat. Nah, terus di kiri atas tuh ada kopnya lah ya. Terus nomor satu ada rujukan, ini ada pasal berapa berapa berapa. Sorry, bukan pasal, undang-undang coy. Nah, terus yang nomor dua ini menjelaskan kapan buktinya ini diambil. Terus nomor 3 ini ya menjelaskan kalau misalkan 2 poin di atas itu mesti dikonfirmasi apakah gue melakukan atau tidak. Itu ada tanda tangan sama capnya Polda Metro Jaya ya. Oke, nah kita lanjut ke halaman 2. Nah, ini di halaman 2 ada lampiran surat. Jadi ini yang menjelaskan tentang identitas kendaraan kita. Terus di poin 2 nya ini identitas pelanggar. Jadi kalau gua melanggar, gua harus isi nih nama, alamat, tempat tanggal lahir, bla bla bla. Nah, ini kurang penting lah. Ayo kita ke selanjut halaman 3. Nah, ini jadi halaman 3 itu ada bukti pelanggarannya. Jadi ada foto screenshot CCTV-nya ya. Terus di bawahnya nih ada penjelasan tidak menggunakan sabuk pengaman. Terus ini di kanan bawah ada QR code sama cap dan tanda tangan lah. QR code-nya ini buat konfirmasi kalau emang lu melakukan pelanggaran. Mesti dikonfirmasi sebelum tanggal yang dicantumin di halaman pertama tadi. Kalau tadi kan 29 September ya. Nah, cuma gue juga bingung kapan gue nggak pakai seatbelt gitu. Terus gue perhatiin fotonya. Nih foto yang lebih jelas tuh yang atas. Untuk plat nomor sih bener, plat nomor gue. Jenis mobilnya bener, AY112. Tapi ini yang bawa siapa anjir? Nih, gua yang dikit biar fokus. Nah, ini mungkin fotonya ini ada juga kalau di gua scan QR code-nya tuh fotonya lebih jelas kelihatan di browser. Nah, kita show aja sekalian, gua kasih lihat bedanya yang ngelanggar ini sama mobil gua yang kondisinya sekarang. Oke, ini jadi foto jelasnya ya. Yang ini gua ambil dari webnya. Setelah scan QR code, kelihatan jelas nih untuk mukanya seperti apa. Ini udah jelas banget beda sih sama muka gua. Lu bisa bandingin sama video-video gua di playlist sebelumnya. Ini jelas bukan muka gua. Nah, maka itu ada muncul dua dugaan di pikiran gua. Dugaan pertama menurut gua, ini adalah pemilik mobil sebelumnya, karena mobil ini gue baru ambil tahun lalu. Oke. Nah, jadi sebenarnya gue pikir gue mau nanya sama yang jual dulu dia ada pernah ketilang atau enggak. Tapi pada saat sampai situ, setelah gue perhatiin lagi, ini bukan muka orang yang gue beli mobilnya bro, masalahnya. Nah, muncullah dugaan kedua. Dugaan kedua gua itu berasal dari sekarang gini. Plat nomornya benar-benar sama. Jenis mobilnya sama. Cuma yang ngendarain beda. Oke. Ini kan udah dugaan pertama itu pemilik sebelumnya.
Tapi anehnya di surat tilang gue itu kejadiannya 21 September 2020 dan ada jamnya itu sekitar jam setengah 10. Dan gue inget banget tanggal 21 September itu hari Senin, itu hujan deras yang ada banjir di mana-mana di Jakarta. Dengkul coy. Di itu jam setengah 10 posisinya gue lagi di kantor. Belum pulang karena gue bingung mau pulang lewat mana. Karena rumah gue juga kebanjiran. Terus gimana caranya coba? Mobil gue bisa ada di luar, dikendarain orang lain. Sedangkan mobilnya itu ada tepat depan gue karena gue lagi bingung mau lewat mana. FYI aja, di surat tilangnya itu ada posisi di mana tilangnya terjadi. Itu di Setiabudi Selatan, sedangkan jalur gue pulang gak bakal lewat situ sama sekali. Gue mulai perhatiin mobilnya, walaupun tipenya sama, tapi ada beberapa perbedaan. Contohnya satu, dari emblem Toyota yang di kap depan, itu di gue tuh mobil gue udah gak ada emblem Toyota yang depan. Terus grill gue juga udah cat hitam. Kalau yang di foto itu kelihatannya masih yang chrome. Udah gitu di bumper depan gue itu ada coak. Sedangkan itu bumper depannya mulus bro. Jadi kalau menurut gue ini bener-bener walaupun tipenya sama dan platnya sama, ini mobil yang berbeda. Dugaan kedua gue yaitu plat gue dipalsuin bro. Ini kayaknya ada banyak sih kasus untuk pemalsuan plat buat hindarin ganjil genap. Cuma gue juga nggak ngerti, ganjil genap Jakarta kan lagi ditiadakan ya, ngapain pakai plat palsu coba. Jadi besok rencananya itu gue bakal samperin ke kepolisian. Tadi alamatnya sih di MT Haryono ya. Nah gue mau minta cek bukti videonya bener gak di tanggal 21 itu kejadiannya. Karena tanggal 21 jam setengah 10 malam itu gue jujur aja masih di kantor dan gue nggak kenal itu pengemudinya siapa. Bener-bener wah gila deh. Jadi dugaan pertama itu tadi itu sebenarnya tilang lama dari sebelum gue beli, terus baru keluarnya sekarang. Atau yang dugaan kedua itu adalah plat gue dipalsuin. Oke, kita lanjut aja, langsung skip ke besok pagi pas udah sampai di Polda Metro Jaya. Oke, ini jadi udah jam 5.15 ya. Udah dapat nomor. Gua dapat antrian nomor 10 sih buat ngurus itu, ntar ngecek sebenarnya mobil yang dibawa itu sama atau enggak sama gua tuh. Aneh banget sumpah. Nah, cuma ini suruh balik lagi jam 8. Nah, ya udah ntar kita skip sampai ke jam 8. Yuk. Ini udah jam 8. Kita lagi nunggu apa? Nomor dipanggil ya. Cuma ini kan lagi PSBB, jadi duduknya agak jarang-jarang. Nah, jadi ini suruh isi data diri dulu di yang lembar kedua tuh yang gua kasih lihat nih. Nah, ini lembar kedua ini diisi dulu data dirinya. Kalau udah sebenarnya kalau misalnya dari rumah itu lo mesti isi juga untuk data online-nya. Jadi yang pakai QR code nanti dikonfirmasi itu ada isi data online. Nah, kalau belum di sini juga bisa diisiin sama polisinya. Ya di situ. Nah, terus itu ada nomor antriannya. Sekarang baru sampai 5. Ini gue nungguin sampai 10. Ntar masuk ke ada loket khususnya, masuknya salah satu. Nah, cuma tadi gue udah tanya nggak boleh videoin sih di dalam. Jadi ntar gue jelasin aja apa yang terjadi di dalam. Oke, Gue bakal langsung ceritain aja. Jadi hasilnya agak mengecewakan ya. Soalnya gue disuruh balik lagi beberapa hari lagi karena gue udah tunjukin sebenarnya foto antara mobil gue sama foto yang diambil sama CCTV-nya itu. Cuma
pas gue minta cek fisik aja, ini beda kok antara mobil yang difoto sama mobil gua. Polisinya alasan untuk buka CCTV itu mesti ada perwiranya, jadi dia nggak bisa cek fisik langsung, sedangkan harusnya sih bisa langsung ya, cuma ya dia bilang mesti sama perwiranya. Cuma jadi ya beberapa hari lagi gue bakal datang lagi sih, buat kali aja ada perwiranya, karena katanya perwiranya lagi sakit. Oke, video yang kali ini gitu dulu. Ini bakalan gue bikinin part 2 nya. Gue mau tahu kelanjutannya kayak gimana. Buat lo orang yang penasaran kelanjutannya bakal kayak gimana, berhasil apa enggak nih gue klaim kayak gini, jangan lupa subscribe channel gue di Musang BPI ini. Terus like sama bantu share biar teman-teman semua dapat pengetahuan gimana kalau lu dapat e-tilang tapi itu orang lain pakai plat palsu ke yang kebenaran nomornya nomor lu. Oke, gitu aja. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa pakai masker kalau keluar, dan hand sanitizer kalau misalkan lu kemana-mana deh, taruh aja di tas, karena ini lagi masih wabah covid ya. Oke, gitu aja. Thank you, sukses terus.